Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pabrikan Italia unjuk gigi dalam balapan di kandangnya, terlihat dari penghuni dua baris terdepan. 5 penunggang Ducati dan 1 Aprilia akan adu kuat. Jack Miller akhirnya kembali ke pole position setelah 4 tahun. Rider Ducati Corse itu harus berduel sengit saat start dengan penggantinya musim depan, Enea Bastianini Gresini Racing, dan Marco Bezzecchi, VR46 Racing. Di belakangnya, ada 2 pemenang lomba di Misano siap mengukir lagi prestasi serupa. Finalis satu-satunya non-Ducati, bakal memulai balapan dari grid keempat. Di sebelahnya, Francesco Bagnaia menguasai MotoGP San Marino 2021, ingin menebus kesalahan. Musim lalu, ia seharusnya bisa menghambat Fabio Quartararo, merebut gelar juara dunia lebih cepat kalau saja tak terjatuh di trek tersebut. Pecco kembali melakukan aksi merugikan pekan ini. Ia sengaja melambat dalam latihan bebas sehingga dihukum mundur 3 grid. Pembalap Ducati tersebut masih punya kans mendulang poin penuh hari ini. Francisco Bagnaia menegaskan bahwa fokus utamanya dalam MotoGP San Marino adalah dirinya sendiri. Pembalap Ducati itu tak ingin membuat kesalahan saat berlomba di Misano. Solusi jitu untuk meminimalkan dampak kerugian adalah dengan mengamankan front row grid. Hal itulah yang dilakukan habis-habisan oleh Pecco sepanjang jalannya sesi kualifikasi kedua Q2, Sabtu tanggal 3 September tahun 2022. Tetapi langkah Bagnaia tidak mudah. Dia harus menghadapi perlawanan sengit dari rekan sesama pengendara Desmosedici GP, yang juga mengincar posisi start terbaik. Pada akhirnya Italiano menempati urutan kedua. Dikarenakan penalti 3 grid, itu berarti Bagnaia bakal mengawali perlombaan MotoGP San Marino dari posisi kelima. Hasil ini terhitung bagus, mengingat Fabio Quartararo hanya mampu P8, sedangkan Aleix Espargaro ke-9. Alih-alih memikirkan starting grid 2 rivalnya tersebut, Bagnaia justru memilih untuk mengabaikannya. Dia ingin fokus agar tak lagi membuat kesalahan seperti dalam beberapa balapan sebelumnya. Pecco Bagnaia datang ke Misano berbekal selisih 44 poin dari Fabio Quartararo dalam klasemen MotoGP 2022. Secara matematis, Italiano masih punya peluang menapaki tangga juara. Namun El Diablo bukan lawan yang mudah dikalahkan. Itulah kenapa Bagnaia tetap mengkhawatirkan ancaman Quartararo. Walau akan memulai lomba dari baris ketiga, sang juara dunia bertahan diyakini dapat mengimbangi kekuatan Ducati, seperti saat putaran Red Bull Ring. Di sisi lain, jika melihat para pesaing yang ada di sekitarnya, Miller pun realistis dengan menargetkan peringkat ketiga. Sementara Fabio Quartararo, yang lolos kualifikasi di urutan ke-8, menjadi pengendara motor buatan Jepang terbaik kali ini. Untuk kedua kalinya, rider Yamaha Factory Racing tak mampu tembus 2 baris depan. Rapor buruk sebelumnya terjadi di Qatar. Kala itu dia menyelesaikan balapan P9. Perjuangan Quartararo tampaknya akan berat jika melihat dominasi Ducati. Keinginan menorehkan peringkat pertama untuk pertama kali di Misano sepertinya terancam. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Juara dunia bertahan Fabio Quartararo mendapat perlawanan ketat dari barisan penunggang Desmosedici GP dan RSGP dalam latihan bebas kedua MotoGP San Marino. Sesi FP2 dibuka dengan insiden kecelakaan yang dialami Johann Zarco di tikungan 1 Misano World Circuit Marco Simoncelli, Jumat tanggal 2 September tahun 2022. Tak lama berselang giliran Francesco Bagnaia yang tersungkur di tikungan 13. Beruntung sang pembalap tidak cedera serius, tetapi motor Ducati yang dikendarainya memerlukan perbaikan.
Posisi puncak kemudian dikuasai Quartararo dengan catatan waktu 1 menit 32,264 detik. El Diablo lalu digusur oleh Alex Espargaro yang menorehkan 1 menit 32,177 detik. Menjelang pertengahan sesi, Maverick Vinales muncul sebagai rival terdekatnya. Top Gun bahkan mampu mencetak 1 menit 32,111 detik. Seolah belum puas, Vinales mempertajamnya lap time miliknya menjadi 1 menit 31,882 detik. Quartararo pun segera meresponsnya dengan menorehkan 1 menit 31,878 detik atau hanya unggul sangat tipis 0,004 detik. Mengira bahwa latihan bebas kedua akan dikuasai pembalap Yamaha itu, Enea Bastianini membuat gebrakan pada 30 detik tersisa. La Bestia berhasil merebut urutan teratas usai membubuhkan 1 menit 31,517 detik. Posisi kedua ditempati Bagnaia, terpaut 0,114 detik, dilanjutkan Jack Miller serta Johan Zarco dalam 4 besar. Ducati lagi-lagi dominan, seperti seri MotoGP Austria lalu. Quartararo sendiri akhirnya menduduki P5. Kendati hanya menempati P5 sesi latihan bebas Jumat, torehan Quartararo tidak terlalu buruk karena hanya terpaut kurang dari 0,4 detik di atas pembalap tercepat kombinasi Enea Bastianini, Gresini Racing. Terlepas dari aspek-aspek yang membuatnya finish P5 2FP awal GP San Marino, Quartararo menyebut hasil tes Jumat terbilang positif. Utamanya untuk mengantisipasi kualifikasi pada Sabtu yang kemungkinan bakal berlangsung di trek basah. Saya senang karena dengan ban medium lama saya mampu menembus waktu yang bagus. Waktu lap tersebut tak jauh berbeda dengan ban soft yang baru, ucap Quartararo. Saya cukup puas dengan level grip, selama 15 atau 16 lap, waktu lap saya sama seperti di time attack dengan ban medium. Jadi, saya merasa kondisi sangat bagus. Lebih jauh Quartararo menambahkan, ia dan tim harus tetap membuat kemajuan untuk sesi-sesi Sabtu, utamanya kualifikasi. Pada sesi tes pagi, FP1, segalanya berjalan cukup bagus. Tetapi saya tidak bisa memaksimalkan ban depan berkompon lunak. Jadi saya kembali ke pit dan menekankan kepada tim bila kondisi itu sebenarnya tidak masuk akal. Katanya, saya merasa limit datang sangat cepat. Ban terlalu lunak untuk gaya balap saya. Karena itulah saya lalu memakai ban depan medium dan hasilnya ternyata bagus. Fabio Quartararo menegaskan bila dirinya tidak terlalu khawatir karena tak mampu berada di P1 dari 2 latihan bebas. Tetapi ia menyayangkan tidak bisa memaksimalkan potensi ban soft pada sesi tes sore. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.